Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sudanisi, NPM 19210305994 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum perikatan dan kontrak bisnis syariah. Materinya tentang kepailitan atau taflis. Materi pertama yaitu tentang pengertian kepailitan. Dalam praktik bisnis, berutang merupakan proses yang lazim dalam menjalankan usaha. Pailit dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan yang bangkrut. Adapun dalam Kamus Hukum Ekonomi menyebutkan bahwa likuidasi atau liquidation, pembubaran perusahaan diikuti dengan proses penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemegang saham. Istilah pailit sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu faillite, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Yang kedua, dasar hukum kepailitan. Dasar hukum kepailitan yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, peraturan perundang-undangan yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah peraturan perundang-undangan produk zaman Belanda yang disebut dengan Stadblad 1906 nomor 348 tentang peraturan kepailitan. Kedua, peraturan Belanda disebut Danwat dan dia melakukan Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan atau UUK. Yang ketiga, Undang-Undang nomor 4 tahun 1998 kemudian direvisi, diubah dan dicabut dengan Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang ketiga, materi ketiga yaitu asas-asas kepailitan. Setiap pelaku bisnis ketika ingin melakukan kepailitan harus mengacu pada asas-asas kepailitan, yaitu yang pertama ada asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Yang materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pailit. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, ada beberapa pihak yang terlibat dalam pailit, yaitu yang pertama kreditur, debitur, kurator, pengadilan, dan hakim pengawas. Materi selanjutnya itu pihak yang dapat dinyatakan pailit dan dapat diputus oleh pailit oleh pengadilan sebagai berikut, yaitu pertama persekutuan firma, persekutuan komanditer atau sivil. Yang ketiga, badan hukum meliputi perseorangan terbatas atau perseorangan koperasi dan lain sebagainya berbadan hukum. Yang keempat ada orang pribadi. Materi keenam, syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit. Nah, bagi perusahaan yang ingin mengajukan permohonan pailit harus memiliki persyaratan yang dilengkapi sebelum pengadilan. Jika syarat permohonan tidak lengkap, maka pengadilan niaga tidak akan menambulkan permohonan tersebut. Nah, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, Pasal 2 Ayat 1 menjelaskan jika debitur yang memiliki atau mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak mampu untuk melunaskannya, sedikitnya satu utang atau jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga, baik melalui permohonan sendiri maupun melalui pihak kreditur. Nah, adapun syarat-syarat dalam mengajukan permohonan pailit yaitu yang pertama ada debitur memiliki minimal 2 kreditur atau lebih. Yang kedua, memiliki utang. Yang ketiga, utang dimiliki salah satunya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Nah, materi selanjutnya yaitu pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu pertama debitur itu sendiri, yang kedua kejaksaan untuk kepentingan umum, yang ketiga Bank Indonesia apabila debitur tersebut merupakan bank, yang keempat Menteri Keuangan jika debitur tersebut perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan. Yang selanjutnya kepailitan atau taflis dalam pandangan ekonomi syariah. Nah, pailit dalam hukum Islam disebut dengan taflis atau iflas. Dalam fikih dikenal dengan sebutan iflas, tidak memiliki harta, sedang orang yang pailit disebut muflis, dan keputusan hakim yang menyatakan bahwa seorang jatuh pailit disebut taflis. Nah, taflis atau iflas ini mempunyai arti banyak
membayar segala utang. Nah, dalam taflis ini hakim boleh mencegah orang yang dihukum muflis mentasyaukan hartanya agar tidak memelaratkan orang-orang yang memberi utang kepadanya. Dasar hukum pailit atau taflis. Landasan hukum ini berdasarkan sabda Rasulullah, menetapkan Mu'az bin Jabal sebagai orang yang terlilit utang dan tidak mampu membayar utangnya. Kemudian Rasulullah melunasi utangnya dengan sisa harta dari Mu'az bin Jabal. Akan tetapi orang yang berutang tidak menerima sepenuhnya atas pinjamannya, dan Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang dapat diberikan kepadamu selain itu. Hadis riwayat Daruqutni dan Al-Hakim. Nah, materi selanjutnya yaitu penetapan seorang jatuh pailit. Menurut pandangan ulama fikih, sebelum seorang dinyatakan jatuh pailit, para pemberi hutang atau kreditur berhak melarang orang yang jatuh pailit itu bertindak hukum terhadap sisa hartanya dan membatalkan seluruh tindakan hukum yang membawa mudarat kepada hak-hak mereka. Yang kedua, persoalan berhutang ini tidak diajukan kepada hakim, dan diantara orang yang berhutang dengan orang-orang yang memberi hutang dapat melakukan perdamaian. Yang ketiga, pihak yang memberi hutang mengajukan gugatan atau seluruhnya atau sebagiannya kepada hakim agar orang yang berhutang itu dinyatakan jatuh pailit serta mengambil sisa hartanya untuk membayar hutang-hutangnya. Materi selanjutnya, adapun pendapat para jumhur ulama menyatakan bahwa seorang dapat dinyatakan jatuh pailit hanya berdasarkan ketetapan atau keputusan hakim. Nah, apabila belum ada keputusan, maka segala bentuk tindakan hukumnya ternyatakan tetap sah. Selanjutnya, pengurusan harta pailit dalam perspektif Islam. Nah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa orang yang jatuh pailit tidak dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampunan, dan Hanafi berpendapat bahwa orang yang dijatuhi pailit tidak boleh dipenjara. Nah, materi terakhir yaitu perlunya pengadilan niaga syariah di Indonesia. Pemailitan dan pengurusan terhadap harta pailit dalam hukum ekonomi syariah Indonesia belum memiliki titik jelas terhadap sengketa tentang kepailitan. Nah, bagi lembaga keuangan syariah untuk persoalan pailit masih mengacu kepada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayar hutang, baik itu tata cara pemailitan, pengurusan harta maupun yang lainnya, sehingga ini masih bertentangan dengan undang-undang yang berlaku karena ekonomi syariah dalam penyelesaian sengketa harus berada pada pengadilan agama, bukan berada pada pengadilan negeri. Pengadilan agama di Indonesia sudah seharusnya mempunyai pengadilan khusus lainnya, yaitu pengadilan niaga syariah, mengadili perkara seperti bidang kepailitan pada perusahaan syariah. Berikut yang dapat saya jelaskan, kurang